Dimohon untuk seluruh siswa dan siswi SMA IT Al-Biruni untuk mengaktifkan kameranya dan mematikan mikrofonnya. Baiklah, kita akan mulai webinar pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan menanyakan kabar siswa-siswi SMA IT Al-Biruni pada siang hari ini. Bagaimana kabar siswa-siswi SMA IT Al-Biruni pada siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMA Panaikang, Ustadz Andi Irfan Hidayat SPD. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMA Jipang, Ustadz Muhammad Irham Ahmad SPDI. Yang kami hormati Muhammad Arafah Kuba ST sebagai Direktur Al-Biruni Mandiri atau yang mewakili. Yang kami hormati CEO PT Ewakopedia Satri Teknologi Bapak Nur Ahmad Syahid ST. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga kita masih sempat berkumpul pada Zoom kali ini. Salawat serta salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang gelap ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Sebagai panitia pelaksana acara kewirausahaan, yaitu meningkatkan pengetahuan kewirausahaan di era 4. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dan dukungan Ustadz dan Ustazah serta saudara-saudara sekalian, sehingga acara kewirausahaan ini dapat berjalan dengan baik. Karena tanpa bantuan dan dukungan dari Ustadz dan Ustazah dan saudara-saudara sekalian serta pihak-pihak yang lainnya, mustahil acara ini akan berjalan dengan baik. Untuk mengefisienkan waktu, marilah kita langsung saja masuk ke agenda pertama, yaitu pembacaan tilawah yang akan dibawakan oleh Muhammad Fauzan Salahuddin. Kepada Fauzan dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها
الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنذرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العظيم. Terima kasih kepada Fauzan yang telah membacakan tilawah. Semoga dengan bacaan tilawah tersebut pertemuan ini bisa menjadi semakin berkah. Insya Allah yang akan membawakan materi yaitu Bapak Nur Ahmad Syahid ST, CEO dari PT Ewakopedia Satri Teknologi. Sebelumnya saya akan membacakan biodata dari pemateri. Bapak Nur Ahmad Syahid adalah Direktur atau CEO PT Ewakopedia Santri Teknologi. Bapak Nur Ahmad Syahid pernah belajar di Institut Teknologi 10 November, Surabaya, Indonesia. Pernah belajar di SMP Pesantren Imim Putra, Makassar, Indonesia 2006 sampai 2009. Dan pernah belajar di MA Pesantren Imim Putra, Makassar, Indonesia 2009 sampai 2012. Selanjutnya saya serahkan kepada Ustadz Syahrul. Kepada Ustadz Syahrul saya persilahkan. Oke, terima kasih banyak atas waktunya Pradiza. Alhamdulillah, 5 menit lagi ya, pembicara akan masuk. Nah, di sini kalau kita bisa lihat ya, kita lihat dari pembaca Qurannya itu, insya Allah ya, kenapa bisa dibilang hafiz trainer ya? Karena kita betul-betul mau mewujudkan orang-orang yang pengusaha yang hafiz trainer ya. Jadi kalau misalnya pembaca Qurannya sudah hafiz ya, jadi tinggal bagaimana pembaca Qurannya bisa menjadi pengusaha ya. Insya Allah anak-anakku sekalian semua di sini insya Allah menjadi pengusaha yang sukses dunia dan akhirat. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, karena saya lihat sudah ada pembicaranya di sini, ya. Kita undang Nur Ahmad Syahid, Pak Nur Ahmad Syahid. Sebelum itu saya ini dulu ya. Oke. Oke, kita persilahkan Bapak Nur Ahmad Syahid. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Syahrul atas waktunya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan ya. Rabbi syahri syahri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Muhammad Arafa Kubesti selaku sebagai Direktur Al-Biruni Mandiri. Yang saya hormati Kepala Sekolah Al-Biruni Mandiri Panaikan Bapak Andi Irfan Hidayat SPD. Yang saya hormati Kepala Sekolah Irham Ahmad SPDI. Nah, perkenalkan di sini
Saya Nur Ahmad Syahid sebagai CEO PT Ewaku Dia Santri Teknologi, diminta tolong dan diberikan kesempatan, alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Bapak Syahrul untuk mengisi dan men-share Oke, boleh Pak. Sorry. beberapa pengetahuan kewirausahaan. Nah, saya lanjut. Nah, di sini sesuai dengan tema yang akan kita bahas mengenai bagaimana meningkatkan pengetahuan kita mengenai entrepreneurship atau kewirausahaan itu di era 4.0 ini. Ini berkaitan erat dengan teknologi. Oke. Lanjut. Nah, tadi sudah diperkenalkan di sini sekedar sekilas saja. Jadi saya perkenalkan ulang, nama saya Nur Ahmad Syahid, biasa dipanggil Nas. Tempat tanggal lahir di Selayar 22 April 1994. Jadi saya masih berumur sekitar 27 tahun. Alamat asal Makassar, pendidikan terakhir itu S1 Teknik Elektro ITS Surabaya. Hobi saya olahraga futsal, traveling. Sebelumnya sebelum pandemi ini saya sering banget traveling. Dan ketiga, untuk mengisi waktu luang biasanya saya bermain game online. Nah, ini riwayat pendidikan saya sendiri, dan tadi sudah dijelaskan tadi. Saya di Makassar, murni di Makassar, dari TK sampai SMA. Namun saat kuliah, saya hijrah ke Surabaya. IPK saya mungkin tidak terlalu bagus banget. Ya, itu sekitar 3,16. Waktu SMA, alhamdulillah pernah meraih nilai tertinggi ujian nasional tingkat madrasah Sulawesi Selatan. Jadi ini mungkin sekilas untuk riwayat pendidikan. Riwayat pelatihan dan seminar. Di sini saya ingin memberikan gambaran kepada adik-adik semua bahwa ketika kalian menduduki bangku SMA, bahkan nanti untuk lanjut ke tingkat jenjang berikutnya, kalian harus aktif untuk setidaknya untuk mengisi pengetahuan kalian itu dari pelatihan, seminar, dan lain-lain. Ini bekal sebagai apa? Bekal pengetahuan tambahan kita. Kepada organisasi kita sendiri, riwayat kepanitiaan, prestasi juga. Ini terakhir saya update ini setelah lulus kuliah. Nah, oke. Langsung saja masuk materinya. Tadi hanya sekilas informasi mengenai sekilas background dari saya sendiri. Oke. Jadi di sini kita akan membahas dua kata sebenarnya, yaitu kewirausahaan atau entrepreneurship dengan revolusi industri 4.0. Nah, di mana kita tahu kalau entrepreneurship itu memiliki banyak arti sebenarnya, memiliki banyak arti sesuai pemahaman kita masing-masing. Namun di sini ada 4 poin utama apa saja memang yang terkandung dalam kewirausahaan itu. Yang pertama itu penerapan kreativitas dan inovasi. Nah, mengapa demikian? Karena sebelum ingin menghasilkan sesuatu, itu adanya bumbu-bumbu kreativitas dan inovasi yang kita miliki, dan itu nanti akan menjadi nilai jual. Jadi kewirausahaan itu bisa tumbuh dengan adanya penerapan kreativitas dan inovasi yang kita miliki. Ya itu juga ya misalnya ya otomatis juga harus menyelesaikan karena saya minta kepada teman-teman ada yang harus menjadi
Host, mutul suaranya. Sedikit saya mungkin Tolong di mute. anak kelas dulu anak kelas atau Mut suaranya, tambah Ustaz lagi, Sarul. pekan depan mungkin ada lagi. Ustaz Sarul. Ya. Langsung mut saja. Lanjut, Ustaz. Ya, saya lanjut ya. Bisa saya lanjut? Untuk kedua itu, poin yang kedua yang terpenting dalam kewirausahaan itu, yang kedua pemanfaatan peluang. Mengapa demikian? Pemanfaatan peluang ini menjadi salah satu poin yang terpenting, sebab ketika ada peluang, kemudian kita tidak mengelola, itu rasanya sangat Pemateri tolong di mute lagi. Ya, nggak kedengaran suaranya. maaf karena di mute. Nah, bisa saya lanjut? Jadi yang ketiga itu selanjutnya membuat perubahan. Di sini yang poin terpenting dalam berwirausaha itu adanya perubahan. Komponen utama itu adanya perubahan. Apa yang ingin kita ubah sebenarnya? Usaha kita ini sebenarnya bergerak di bidang apa? Apa yang ingin dicapai? Apa perubahan yang ingin kita lakukan di situ? Dan menghasilkan apa? Dan yang terakhir itu memberikan nilai tambah bagi diri sendiri dan orang lain. Nah, di sini banyak orang berwirausaha karena ingin menolong seseorang. Nah, ini merupakan nilai tambah bagi diri sendiri buat kita dan orang lain. Misalnya kita berwirausaha di bidang kesehatan. Nah, di sini kan kita ingin menolong orang-orang yang lagi membutuhkan ini, yang penting-pentingnya dalam kesehatannya. Makanya di sini juga poin terakhir itu memberikan nilai tambah bagi diri sendiri dan orang lain. Jadi dalam berwirausaha itu ada 4 poin ini merupakan gambaran bagaimana itu gambarannya sebenarnya kewirausahaan. Dan di sini umumnya jenis usaha itu sebagaimana kita tahu itu terbagi menjadi 2, yaitu barang dalam bentuk barang dan jasa. Sudah tergambar mungkin dalam pikiran kita ini sudah umum sekali bagaimana itu barang dan jasa. Barang biasanya yang kita perdagangkan, jasa yang kita jual seperti jasa potong rambut, mungkin kayak seperti itu. Itu secara umumnya. Nah, itu secara umumnya penjelasannya mengenai entrepreneurship atau kewirausahaan. Nah, kata kedua itu revolusi industri 4.0. Nah, di sini revolusi industri 4.0 tidak bisa terlepas dari kehidupan kita. Karena ini merupakan fenomena yang sudah berkolaborasi dalam kehidupan kita. Di mana teknologi sekarang sudah kita rasakan, handphone yang kita hampir pegang itu sampai belasan jam. Nah, itu revolusi industri 4.0 sebenarnya sudah masuk di kehidupan kita. Tergantung bagaimana kita memanfaatkan di era 4.0 ini, kita bisa mengambil peluang dengan mengkaitkannya nanti ke wirausaha. Nah, di revolusi industri 4.0 ini ada 5 komponen utama teknologi yang terpenting di dalamnya. Yang pertama itu Internet of Things, IoT, yang dimana di sini merupakan komponen komputer yang terhubung oleh internet. Contohnya mungkin langsung saya masuk contohnya itu seperti halnya ketika kita punya usaha di bidang perikanan. Nah, di bidang perikanan itu biasanya kalau orang-orang dulu itu pasti ada jam-jamnya untuk memberikan makan kepada ternaknya itu, misalnya ikannya. Dulunya orang dulu itu seperti itu. Namun karena sekarang kita sudah di era industri 4.0 ini, segala macam teknologi itu sudah masuk. Nah, salah satunya ini penerapannya di situ. Sudah banyak sekarang usaha-usaha dari ternak
ternak ikan, perikanan ikan, ternak kambing dan lain-lainnya itu sepertinya ikan itu sudah menerapkan ini. Yang pertama ini Internet of Things, yang dimana mereka membuat pemberi pakan otomatis kepada ikan. Jadi bukan lagi manusia yang terlibat langsung. Jadi mereka itu tinggal men-setting alat tersebut, komputer tersebut sesuai dengan jam kapan alat tersebut memberi makan. Nah, ini keuntungannya yaitu sangat mengurangi beban kerja untuk pelaku usaha-usaha. Makanya Internet of Things ini salah satu komponen utama di revolusi industri 4.0. Kedua, big data. Big data di sini segala macam informasi, baik itu dari Google, semua dari kita itu sudah sangat gampang mendapatkan semua informasi-informasi ini. Nah, kita sudah bisa membaca apa yang tren sekarang, apa yang lagi booming sekarang. Ini sangat membantu nanti kaitannya di penerapan kewirausahaan. Yang dimana tujuan kita apa, kita mau pasarkan apa, kalau kita bagus mengolah big datanya, nah ini peluang buat kita. Ketiga, artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Komponen ketiga yang terpenting dalam sebuah revolusi industri 4.0 dalam bidang usaha itu artificial intelligence atau AI. Yang dimana di sini langsung saja contohnya, seperti halnya AI diterapkan di chatbot pada toko-toko online. Mungkin sudah ada yang biasa ya di Shopee atau di Tokopedia sudah melakukan transaksi atau bertanya-bertanya. Nah, di situ juga biasanya ada kolom chatbot. Kalau kita ketik chat untuk ke adminnya, botnya maksudnya, apa yang kita perlukan, kita ketik kata kuncinya, biasanya mereka mengeluarkan solusinya langsung. Nah, di situ artificial intelligence di situ bekerja. Mengapa demikian? Karena di situ sudah kecerdasan buatan manusia yang sudah diantisipasi sebelumnya. Ketika apa pertanyaan yang muncul itu jawabannya apa. Nah, seperti itu salah satu pemanfaatannya, sehingga tidak mengurangi beban manusia untuk melakukan tanya jawab seperti itu ketika pertanyaan yang berulang-ulang yang ditanyakan oleh calon pembeli. Itu salah satu penggunaannya. Keempat, cloud computing. Cloud computing ini penyimpanan, dalam artinya penyimpanan awan kalau bahasa Indonesianya. Nah, ini lebih ke server, penyimpanan server itu seperti server Google. Banyak orang yang menyediakan jasa untuk penyewaan server, yang dimana kita dulunya itu biasanya penyimpanan itu di flash disk. Sekarang ini karena cloud computing sudah tinggi, sudah sangat berkembang, sehingga rata-rata orang filenya itu tidak lagi disimpan di flash disk, apalagi cuma file ecek-ecek yang ukurannya itu kecil. Jadi kita itu langsung menyimpan di drive, pasti semua mempunyai drive toh. Nah, di situ kita memiliki drive dan penyimpanannya, apalagi untuk skala sekolah, kita itu difasilitasi oleh Google untuk memiliki penyimpanan yang tak terhingga ketika kita memiliki email yang berbasis sekolah. Nah, di situ kita bisa menyimpan apapun, file apapun, besar apapun, dan ukuran tak terbatas apapun. Jadi penyimpanan kita itu sudah tersimpan semua di cloud computing. Begitu halnya, apa hubungannya dengan kewirausahaan? Nah, data-data pembelian kita semua nanti misalnya itu semua tersimpan di cloud computing. Contohnya di toko online itu misalnya Shopee dan Tokopedia. Jadi mereka itu cloud computingnya itu langsung dari Google kalau saya tidak salah. Jadi mereka menyewa langsung cloud computingnya itu dari Google. Nah, itu mungkin yang salah satu contohnya.
yang berpengaruh dengan kewirausahaan. Yang terakhir ini additive manufacturing. Sebagaimana kita tahu, sudah ada juga printer. Kalau kita tahu itu printer semacam kertas, kartu, atau printer apalagi, ini sekarang sudah ada printer 3 dimensi. Yang dimana ketika kita ingin membuat sebuah produk, kita tinggal menggambar detail di sebuah aplikasi yang berhubungan dengan printer 3D tersebut. Kemudian printer 3D tersebut bisa memprint secara persis dengan misalnya kita ingin print kotak elektronik, itu bisa. Jadi ini semuanya karena perkembangan teknologi yang sangat pesat, makanya di sini sangat mempengaruhi bidang kewirausahaan. Oke, bisa saya lanjut lagi? Itu 2 kata. Nah, memanfaatkan revolusi industri 4.0 sebagai peluang bisnis. Ini sebenarnya sangat berpeluang dengan perkembangan teknologi, dengan pesatnya perkembangan teknologi, sebenarnya ini besar sebagai peluang bisnis yang bisa kita raih. Bagaimana sisa kita saja, kalau kita ingin berani mencoba mengambil peluang ini, segera lakukan. Nah, perkembangan teknologi yang pesat akan mendorong perubahan perilaku masyarakat dan peningkatan kebutuhan, akan mendorong berubahnya dan terciptanya peluang bisnis dan pekerjaan baru. Ini langsung saja saya kasih contohnya. Dan contohnya ini dekat dari kita, apalagi adik-adik semua masih SMA, jadi mungkin harusnya sudah biasa melihat juga. Yang dimana sebelumnya orang-orang itu dulunya sebelum pesatnya teknologi, orang-orang masih berjualan offline. Yang dimana pembelinya itu belanja langsung di lokasi. Namun karena sekarang sudah masuk revolusi industri 4.0 dengan pesatnya perkembangan teknologi, sekarang orang-orang bahkan tidak perlu lagi, ada yang tidak perlu toko offline. Dia membuka langsung toko online. Yang dimana orang-orang di sini belanjanya secara daring. Nah, di sini salah satu contoh perkembangan pesat di kewirausahaan. Ketika dulunya orang menjual hanya di tempat, sekarang itu orang bisa menjual secara online dan itu cakupannya itu sangat luas. Bisa Indonesia kalau di platform-platform yang kita tahu, Shopee, Tokopedia, itu kita bisa menjual se-Indonesia. Jadi pembelinya itu tidak hanya di daerah kita saja, bahkan itu se-Indonesia itu bisa. Makanya dengan adanya perkembangan teknologi pesat ini merupakan peluang usaha yang bisa kita manfaatkan. Nah, di sini saya kasih contoh langsung saja. Ini contoh langsungnya dari toko teman saya sendiri yang di Surabaya. Ini kebetulan salah satu teman di perusahaan saya sendiri. Nah, dia itu pertama kalau ketika kita lihat langsung tadi pemaparan mengenai komponen-komponen yang ada dalam kewirausahaan atau entrepreneurship, yaitu peluang. Kita lihat di sekarang, kalau beberapa orang melihat di masa pandemi ini merupakan sebuah halangan. Maksudnya halangan di sini ketika tidak bisa ruang batas kita dibatasi. Nah, justru kalau kita melihat itu sebagai peluang, itu akan menghasilkan. Seperti halnya teman saya ini. Dia membuat sebuah toko, kemudian dia menjual seputar barang-barang yang dibutuhkan dalam masa pandemi. Seperti halnya barang hand sanitizer, untuk bahan pokoknya hand sanitizer, oksigen, untuk sebagaimana kita tahu di rumah sakit itu sudah sangat membeludak pasien-pasien COVID corona, sehingga rumah sakit memiliki permintaan banyak untuk bidang oksigen dan regulator oksigen.
Dan itu bukan saja dari permintaan rumah sakit, bahkan sebagaimana kita tahu banyak sekali sekarang masyarakat di Indonesia itu yang melakukan isolasi mandiri. Dan isolasi mandiri itu untuk berjaga-jaga mereka membutuhkan oksigen untuk berjaga-jaga. Nah, makanya di sini kalau kita lihat itu sebuah peluang. Mengapa demikian peluang? Karena memang permintaan pasar itu sangat banyak. Permintaan pasar sangat banyak, namun di orang yang menjual itu sangat sedikit, masih sangat sedikit. Jadi itu ketika kita melihat peluang itu, kita bisa mengambil, kemudian kita menjual. Nah, di sini dia tuh menjual seputar itu yang berhubungan saat pandemi ini. Mengubah sebenarnya ini pandemi menghambat, tapi ini malah dia mengubahnya menjadi sebuah peluang. Di sini dia perlihatkan saya omsetnya, ini hanya di Tokopedia saja, karena dia juga mempunyai toko di toko lain, di Shopee dan lain-lain. Omsetnya itu 1 bulan, ini 30 hari terakhir, 5 Juli sampai 3 Agustus, itu 204 juta omsetnya. Mungkin profitnya sekitar 100-an juta, itu bersih. Jadi dalam 1 bulan dia dapat uang keuntungan itu sebesar 100 jutaan. Nah, ini sangat saya sangat tertarik juga. Makanya kemudian awal bulan ini saya juga menerapkan itu. Karena sekarang ini kita tahu dalam beriklan, biasanya dulu kita tahu orang-orang beriklan itu di layar jalanan-jalanan, spanduk-spanduk dan lain-lain. Kalau kita lihat perkembangan teknologi yang sangat pesat ini, beriklan itu sudah banyak ditinggalkan itu yang di spanduk-spanduk. Kita sudah beralih ke iklan-iklan online. Bahkan di produknya pun di Tokopedia dan Shopee itu sudah memberikan fitur untuk bisa beriklan online. Kita bisa tahu berapa orang yang lihat produk kita, berapa yang ngeklik, itu kita bisa tahu semua situ. Sedangkan kalau kita beriklan di offline, kan kita tidak tahu berapa orang yang lihat dan lain-lain. Nah itu. Dan ini cuma gambaran singkat. Nah kemudian, jadi di sini setelah ada peluang itu, saya juga membuka toko online. Saya juga kemudian membuka toko online baru-barusan ini. Sebenarnya saya sudah lama buka toko online, namun saya baru menambahkan produk baru-barusan ini, bulan ini. Nah, di sini nama produknya sesuai nama perusahaan saya sendiri. Jadi sebenarnya saya buka toko online juga ini hanya selingan saja untuk mengetes pasar juga. Dan ternyata betul, karena memang sekarang masih pandemi, produk-produk di masa pandemi ini memang sangat laku. Di sini saya bisa lihatkan catatan keuangan dalam 1 minggu terakhir. Di sini 1 minggu terakhir ini transaksi pertama saya itu di tanggal 5 bulan Agustus. Dan habisnya produk saya itu di tanggal 11. Itu hanya 1 minggu. Jadi saya menstok produk kesehatan itu 60 buah, dan ternyata 1 minggu itu habis. Omsetnya totalnya 32 juta. Yang dimana modal awalnya itu berkisar 15 jutaan. Jadi profitnya sekitar 130%. Itu kembalinya 15 jutaan itu. Jadi itu 1 minggu itu 15 jutaan. Jadi kalian harus pandai-pandai juga melihat nanti bagaimana peluang yang ada, dan kalian bisa menangkap tersebut. Oke, ini contoh melihat peluang dalam berusaha dengan menggabungkan ilmu teknologi, menggabungkan ilmu-ilmu yang masuk di revolusi industri 4.0 ini. Nah, kemudian contoh lainnya lagi. Nah, di sini perusahaan saya sendiri di PT Ewakopedia Santri Teknologi. Sebenarnya ini perusahaan baru yang barusan saya rintis. Nah, ini merupakan perusahaan IT yang berbasis di Makassar,
kami menyediakan layanan pengembangan situs web, sistem manajemen informasi, e-learning, toko online, desain grafis, aplikasi smartphone, perangkat mikrokontroler, dan pelatihan-pelatihan lainnya yang berkaitan dengan IT. Nah, di sini saya sendiri membuat usaha ini agar bisa mempercepat penerapan IT yang ada di Indonesia sendiri. Sebagaimana kita tahu, segala penerapan IT dalam artian sistem informasi, misalnya pembelajaran dan lain-lain itu kami adakan di sini. Nah, meskipun keuntungan salah satu di penerapan revolusi industri 4.0 ini, ketika kita membuat sebuah tim itu tidak harus berada di lokasi yang sama. Nah, di sini tim saya sendiri ada yang dari Amerika, yang satu itu Bapak Mansur Maturidi Arif itu di Amerika, Nur Ahmad Wahid itu yang kerja sekarang di Jepang. Ini semua tim saya, Idil Haq di Jakarta, dan beberapa teman saya itu di Makassar. Ini tim saya sendiri terpisah-pisah, namun dengan adanya internet, ini memungkinkan orang dari suatu organisasi atau lokasi yang berbeda dapat bekerja sama membangun sebuah tim secara virtual untuk mengembangkan, memproduksi, memasarkan, dan memelihara produk atau pelayanan. Jadi dengan adanya ini bisa kita, dengan adanya ini dan pesatnya teknologi ini, ya tidak memungkinkan kita bekerja sama dengan orang lain melalui online. Ya, ini mungkin terakhir dari saya. Setelah lulus itu kita akan terjun ke dunia yang lebih luas. Pengalaman merupakan bekal untuk survive dalam penyelesaian dan persaingan dan habitat terbaru. Kepercayaan diri membangkitkan harapan dan membakar semangat untuk terus berkontribusi, berprestasi, dan menebar kemanfaatan. Ya, sekian. Mungkin saya kembalikan kepada moderator untuk masuk langsung tanya jawabnya saja ya. Masya Allah, oke. Sudah paham ya bagaimana revolusi 4.0 ya. Jadi kalau misalnya kita memahami tentang ini ya, itu kita mempercepat. Nah, jadi kemarin Ustadz sudah jelaskan ya bagaimana mempercepat. Jadi dari pola pikir ya, pola pikir kalian dulu, mindset kalian dulu diubah ya. Mindset kalian dulu diubah sehingga kita bisa mempercepat apa yang kita inginkan gitu, produk apa yang kita akan jalankan. Nah, ini kan sudah dikasih tips dan triknya bagaimana, dan memperlihatkan bagaimana Pak Nur Ahmad Syahid ya, biasa dipanggil Pak Nas, ini teman saya di pesantren. Alhamdulillah sudah lebih berkembang lagi, sama-sama berkembang ya, sama-sama berkembang di bagian bisnis. Oke. Nah, jadi anak-anakku sekalian, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau diberikan yang kurang paham gitu ya? Coba ditanyakan. Kalau misalnya ada pertanyaan 4 orang, insya Allah ada door prize-nya 4 orang ya. Oke? Insya Allah ada door prize. Jadi tolong angkat tangan siapa yang mau bertanya. Dan Ustadz, apa-apa saja sih sebenarnya mau step-stepnya, apa-apa saja step-stepnya supaya kita bisa lebih sukses lagi, Ustadz, lebih cepat sukses. Nah, bisa ditanyakan kayak gitu ya. Itu saya Ustadz sudah dikasih bocoran pertanyaan. Jadi yang lain coba dibuatkan pertanyaannya dulu ya, dibuatkan pertanyaan atau ada tambahan lagi dari pemateri Nur Ahmad Syahid. Mungkin ada tambahan sedikit. Jadi sebenarnya ini ketika kita memiliki skill, misalnya mungkin adik-adik kan masih SMA, mungkin dilihat dulu kita tertariknya di bidang apa. Kita tertariknya mungkin apakah di penjualan produk ataukah mungkin di bidang jasa. Kalau di bidang jasa ini harus mempunyai skill yang kita jual. Ketika adik nanti saat masuk, silakan masuk di jurusan-jurusan yang terkait hal tersebut. Nah, misalnya adik-adik juga mau
ternyata memiliki jiwa usaha untuk menjual produk baik itu ini produknya sukses di communication. Apalagi kalau misalnya kita di dari dari segi communication itu dari segi communication kita bisa lebih ini lagi gitu, lebih dapat lagi ke customer karena kita menjelaskan yang lebih detail lagi. Kalau misalnya paham di bagian communication itu. Jadi kalau misalnya anak-anakku sekalian bertanya, jangan takut salah gitu pertanyaannya. Tidak ada salah itu kalau misalnya bertanya gitu. Ya. Oke. Siapa yang mau bertanya? Oke, Nade. Kayaknya mau bertanya Nade Surya. Ya. Ya paling coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau bertanya, bagaimana seumpamanya kalau kita ini umpamanya baru mau berusaha awal-awal begitu, sedangkan koneksi kita atau teman-teman tak begitu masih sedikit. Kira-kira bagaimana itu Ustadz? Sarannya sebaiknya bagaimana? Ya itu saja Ustadz. Oke, Masya Allah. Terima kasih banyak Ade. Ya, itu yang dialami semua orang ya. Masih sedikit ininya. Oke, tolong Pak Nur Hamad Syahid bisa dijelaskan. Ya. Siap. Terima kasih banyak. Pertanyaan yang sangat baik. Di sini pertanyaannya, bagaimana kita memulai suatu hal padahal kita tidak memiliki teman untuk diajak kerjasama atau yang lainnya. Nah, di sini kita harus tahu dulu sebenarnya usaha kita itu apa. Usaha kita dalam bentuk apa. Kalau misalnya kita jualan-jualan produk untuk seperti itu, sendiri itu bisa. Jadi sendiri itu bisa. Kalau untuk sekedar jualan-jualan produk, kalian punya produk, terus kalian packing sendiri, kirim sendiri, itu bisa satu orang tanpa orang-orang yang lain. Ini yang saya kerjakan sekarang itu seperti ini. Jadi ketika saya ingin menjual produk, nah yang paling pertama yang kita ketahui itu harga pasarannya berapa. Yang penting ilmunya kita tahu. Maksudnya kita bisa membaca market yang membaca pasar yang sekarang yang ada. Nah, meskipun kita sendiri, jadi kalau kita misalnya contoh kasusnya seperti itu tadi yang saya sudah perlihatkan. Misalnya karena pandemi ini masyarakat ini butuh oksigen misalnya. Nah, ini oksigen sangat dibutuhkan, namun oksigen sekarang itu sangat langka. Bahkan di toko-toko resmi alat kesehatan itu hampir tidak ada sama sekali yang menjual. Mengapa demikian? Karena memang kebutuhan masyarakat yang tinggi, sehingga produsen-produsen, sebagaimana kita tahu, di Indonesia sendiri ini, setahu saya ya, pabrik tabung oksigen itu tidak ada. 80% kalau kalian buka situs Kemenkes, bagian alat kesehatan, 80% itu Indonesia itu mengimpor barang alat kesehatan. Ini 80% kesehatan. Nah, sedangkan orang-orang yang biasanya sebagai tangan kedua, ini ilmu yang sangat penting untuk kalian ketahui. Ketika kalian ingin memaksimalkan sebuah produk, kalian harus mencari produk itu langsung dari sumbernya. Makanya terkadang produk-produk yang ada di Makassar itu tergolong mahal dibanding yang ada di Jawa.
Soalnya orang-orang Makassar ambil produknya di Jawa, otomatis nilainya itu bertambah. Makanya tidak heran kalau kita lihat di toko online, itu kenapa bisa di Jakarta, di Surabaya itu lebih murah daripada barang-barang yang dijual di Makassar. Karena memang orang-orang di Makassar. Nah, kemarin yang saya jual kemarin itu, kebetulan itu saya langsung ambil dari impor dari Cina. Memang dari pabriknya yang menyalurkan alat-alat kesehatan tersebut di Indonesia. Itu saya menjadi tangan pertama. Sehingga kalau kita menjual di Indonesia, apalagi di Makassar, itu gila. Jadi profitnya itu 100% itu ada, bisa. Dibanding kalau kita menjadi tangan kedua ya, rata-rata orang kan menjadi tangan kedua. Ketika kita ambil di Jawa dulu, baru kita jual balik di daerah kita masing-masing. Nah, itu meskipun sendiri, tapi kalau tekniknya kita tahu, pasarnya bagaimana, sumbernya, dan lain-lain, itu tidak masalah kita sendiri. Kita, apalagi sekarang toko online tidak perlu toko offline. Jadi saya tidak memiliki toko offline, barangnya saya simpan di rumah, ketika ada pesanan masuk di aplikasi, saya proses, saya packing, kirim, selesai. Meskipun sendiri. Nah, lain halnya kalau tadi bidang jasanya lebih kompleks. Misalnya jasanya tadi kayak yang perusahaan saya punya itu, PT Wakupedia Santri Teknologi, itu kompleks sekali. Karena skillnya dibutuhkan programming. Programming itu ada desainnya, bagian desain, pokoknya banyak bagiannya. Sehingga ketika satu orang itu tidak bisa. Bagaimana caranya? Kalau kita masih sendiri, pertama itu kita cari teman-teman yang sefrekuensi, yang memiliki, meskipun tidak memiliki bidang yang sama, karena memang rata-rata bisnis itu harus memiliki keahlian yang berbeda-beda, yang akan dicampurkan menjadi satu. Ya, mungkin itu saja. Masya Allah, oke. Nah, jadi bagaimana Nak Ade, Ria? Masya Allah, syukran Ustaz. Masya Allah. Oke. Jadi kalau misalnya kita mau mencari produk atau mencari temannya, insya Allah usaha mikir dulu bagaimana supaya teman-teman kita ini bisa percaya kita dulu, ya. Kalau misalnya, apalagi kalau misalnya kita sudah sudah memiliki produk dan terbukti ini ya, sukses ya. Nah, insya Allah itu akan datang satu-satu teman-teman kita itu. Ya, sama juga kalau misalnya kita YouTube mau jadi YouTuber. Nah, itu harus dibuat dulu kontennya terus gitu. Kontennya terus, masukkan konten, akan orang ikut dengan kita. Ya. Kalau misalnya bagus konten kita, insya Allah orang-orang yang di persekitaran kita itu akan ikut. Ih, tahu bagus gini ininya kontennya. Nah, gitu. Nah, dia oke, ada yang mau bertanya lagi? Kayaknya MC-nya mau bertanya. Oke, yuk kita ini dulu ke MC. Coba, silakan. Pertanyaan saya adalah bagaimana supaya saya bisa memilih produk yang tepat untuk dijualkan. Oke. Terima kasih Nadis. Ya. Nah, itu. Dia masih bingung nih. Nadis masih bingung masalah produk ya, masalah produk yang tepat. Ya. Ini bagaimana ini Pak Dr. Ahmad Syahid, Pak Nas ya. Masih bingung. Nah, bagaimana tips dan triknya untuk mencari produk yang tepat untuk kita? Ya. Oke, silakan Pak Nas. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan sangat bagus dan baik. Untuk produk, ketika kita masih bingung, sebenarnya ini kita mau jual produk apa sebenarnya? Pertama ada dua, yang tadi yang saya bilang, kita bisa menjual produk sesuai dengan apa yang kita hasilkan, baik itu jasa, misalnya jasa melukis, mungkin jasa yang pertama itu. Jadi kita sesuai dengan apa yang kita punya, itu bisa. Yang kedua itu kita bisa menganalisis sebenarnya produk
produk apa yang dibutuhkan oleh orang-orang sebenarnya, sehingga ketika kita jual dan lempar ke pasar itu lakunya sangat cepat. Nah, di sini yang kedua itu kita bisa lihat dari sekitar kita sebenarnya juga. Nah, misalnya nih orang-orang di rumah, ibu-ibu biasanya apa kebutuhannya yang paling sering dibelanjakan? Nah, itu kan biasanya mereka alat peralatan rumah tangga. Nah, ini sebenarnya alat kerja rumah tangga itu, baik itu dari segi di dapur-dapur atau dan lain-lain, itu sebenarnya kalau kita menstok barangnya dari tangan pertama, maksudnya kita mengambil barangnya dan kemudian melempar itu sebenarnya bisa laku. Ya, jadi itu ketika kita pusing produk apa yang mau dijual, yang pertama kita harus tahu dulu apa yang bisa kita hasilkan sendiri dari diri kita, baik itu jasa yang bisa kita jual ataupun produk yang sudah ada yang kita punya. Kalau kedua itu kita bisa melihat analisis pasar. Analisis pasar sebenarnya sekarang ini orang-orang butuh apa. Misalnya juga sekarang lagi tren skincare, punyanya Juragan 99. Nah, itu lagi tren skincare itu sekarang buat cewek-cewek itu kebutuhan primer. Itu sangat primer. Tiap bulan itu pasti mereka cewek-cewek ada skincare-nya di rumah. Dan itu barang yang wajib dia punya. Nah, ketika kita sudah melihat seperti itu, melihat analisis pasar, ternyata skincare ini banyak orang yang butuh jual. Nah, kemudian kita karena kita bukan pabriknya, usahakan kita menjadi sebagai tangan pertama, jangan sebagai jadi reseller yang kedua, tangan kedua. Soalnya kalau kita menjualnya nanti ya harganya jelas harga lebih tinggi dan pesaingnya pasti sangat banyak. Tapi kalau kita menjadi tangan pertama, itu biasanya itu sangat Coba ada teman saya sendiri yang punya toko skincare di Kendari. Dia sudah punya rukonya, dia sudah punya toko offline-nya, dia juga punya toko online-nya. Saya pernah lihat story-nya, dia perlihatkan omsetnya. Omsetnya itu nggak tahu, dia dalam 1 tahun itu 1 miliar itu saya lihat omsetnya yang dia pamerkan di Shopee-nya. Nah, itu dari modal skincare. Dia jualan skincare. Jadi sebenarnya itu tergantung kalian analisis pasar, misalnya tidak memiliki modal jasa dan lainnya, kita analisis pasar. Itu tips dan trik untuk membeli produk. Masya Allah, terima kasih banyak Pak Nas. Kayaknya ini ada lagi mau bertanya ini, ya. Kita persilahkan Nak Arsyad ya. Ya, Nak Arsyad ya. Irsyad, Masya Allah. Sorry ya. Nah Irsyad mau bertanya. Nah Irsyad, kayaknya Nah Irsyad ini ada bisnisnya ya? Iya. Ya, Nah Irsyad. Iya. Alhamdulillah. Ada mau ditanyakan nggak tentang bisnis tak? Bisnis apa kita? Kopi. Bisnis kopi ya? Masya Allah. Oke. Coba ditanyakan apa-apa saja pengalaman tak tentang bisnis kopi, apa yang belum dipahamkan gitu. Siapa tahu ada kolaborasi tentang ini tentang internet, aplikasi atau bagaimana bisa dibantu di bagian itunya. Oke, Naisa, dipersilakan Naisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz tentang cara mengelola itu keuangannya.
supaya itu cara mengelola keuangannya Ustaz yang agak bermasalah konsistennya sama Oke, Masya Allah. pemasaran. Sama apa lagi, Nak? Keuangan sama? Keuangannya masih ini ya? Ini kayaknya Oke. Ustaz. Nah, jadi aplikasi ya, membuat kita lebih mudah lagi mengatur keuangan. Iya. Iya. Silakan, Pak. Siap. Nah, di sini masalah pengaturan keuangan. Pertama, saya background-nya bukan keuangan, akuntansi, ataupun ekonomi. Sebenarnya untuk pencatatan keuangan dan lain-lain itu sudah banyak sekali berseliweran itu di aplikasi-aplikasi di Play Store. Pencatatan dan lain-lain. Tapi pada intinya, ketika kita ingin melakukan pencatatan pada bisnis kita, dalam artian dengan produk ini, kita harus mencatat semua. Pertama itu kita catat modalnya itu bukan hanya modal produk, kita harus juga catat semua itu packingnya berapa. Nah, itu semua masuk semua itu, jadi segala macam sebelum penentuan harga produk, kita harus perhitungkan dulu semua pengeluaran yang lainnya, baik itu dari packing dan lainnya, iklannya juga itu juga berpengaruh. Ketika kita melakukan iklan online itu kan juga meskipun tidak seberapa, tapi kita harus masukkan agar pencatatan pengeluarannya itu baik. Nah, kemudian kita catatlah semua per tanggal transaksinya. Tanggal per transaksinya itu berapa yang berapa produk yang terjual. Nah, kalau bisa itu biasanya orang itu rata-rata orang tutup buku kan itu setiap 1 bulan. Maksudnya makanya itu sekarang orang gajinya orang per bulan rata-rata. Nah, di situ kan bisa juga dilihat kita nanti bagaimana kita sudah punya bisnis yang besar, kita punya warung kopi misalnya, kita mau gaji orang. Nah, di situ kita bisa lihat juga kira-kira kita sanggup membayar orang berapa. Nah, di situ semua ada perhitungannya. Makanya untuk pencatatannya itu yang pokok-pokok saja. 3 poin utama itu pengeluarannya kita berapa, modalnya berapa, dan produk yang terjual itu berapa, dan ujungnya nanti profit yang dihasilkan. Yang ini profit yang dihasilkan di sini kita bisa putar. Kalau kita sudah banyak profitnya, ya bisa kita sewa orang lain untuk membantu kita bahkan kita tidak perlu kerja lagi harusnya. Nah, itulah di bidang usaha itu. Jadi untuk pencatatannya seperti itu, 3 poin penting saja itu, yang modalnya berapa, semua dengan pengeluaran-pengeluarannya lainnya, dengan daftar transaksinya. Itu sebenarnya paling pokok. Tapi kalau mau pada yang lebih inti, sebenarnya banyak aplikasi-aplikasi yang berseliweran di Play Store yang menawarkan untuk pencatatan itu, agar kita konsisten untuk mencatat saja. Ya mungkin itu saja masalah. Masya Allah. Oke, terima kasih banyak Pak Nas atas penjelasannya. Ada sedikit juga, sedikit bagian keuangannya, Nak. Bagian keuangan itu kita harus betul-betul membiasakan, ya, memisahkan uang jajan kita dengan uang bisnis kita, ya. Jadi kalau misalnya uang jajan kita
sama uang bisnis kita sudah terpisah, itu insya Allah tidak akan tercampur ya. Biasanya kan kita ini akan tercampur kalau misalnya tidak terbiasa ya, tidak terbiasa di bagian mengurus keuangan. Nah ini ATM-nya, ATM-nya itu harus dipisahkan ya, ATM-nya harus dipisahkan, terus dibagi-bagi. Ini untuk SDM saya, ini untuk untuk operasional saya, ini untuk ini. Jadi dipisah-pisahkan ya, dipisahkan supaya teratur. Ketika ada misalnya kayak pandemi kayak sekarang ini, itu ada uang urgent ya, ada urgent yang harus kita sediakan. Jadi dipisah-pisah, misalnya berapa persen, misalnya keuntungannya itu misal 100 juta per bulan. 100 juta per bulan itu dipisah-pisah, jadi 20% untuk ini, 40% untuk SDM, terus 20%-nya untuk operasional, 20 sisanya itu misalnya ada 10%. 10%-nya itu untuk uang urgent yang kita simpan ya. Nanti tiba-tiba kayak pandemi sekarang ini, tiba-tiba kita langsung cut kita punya SDM, padahal itu penting untuk kita, perkembangan kita. Jangan sampai kayak gitu. Itu gunanya juga uang urgent untuk menyelamatkan SDM kita, untuk menyelamatkan staff kita ya. Jadi pengaturan keuangan kita perlu sekali, penting sekali itu ya. Kalau misalnya kita bikin bisnis plan, itu terakhir dipelajari tentang pengaturan keuangan ya. Oke, Nah Irsyad paham ya? Insya Allah paham ya, Nah Irsyad. Oke, kita satu pertanyaan lagi dari Nah Azam. Nah Azam, kira-kira ada pertanyaan Nah Azam? Iya, Ustaz. Oke, silakan Nah Azam. Jadi gini Pak, dulu saya saya sempat jadi reseller satu produk, namanya itu kayak nugget sayur. Saya sudah promosi kemana-mana, sudah share kemana, ke sosial media juga sudah. Tapi masalahnya saya kan ini ada beberapa juga yang jadi reseller, saya salah satunya juga. Itu reseller-reseller yang lain, alhamdulillahnya dia bisa habis stoknya ya. Walaupun begitu sama saja mereka caranya sama semua, tapi walaupun begitu saya sendiri yang tidak dapat itu Pak, pelanggan lah. Itu apa ya kira-kira solusi tak kalau sudah begitu? Terima kasih Nah Azam. Oke, ada kira-kira ininya Pak Nas, solusi dari situ? Nanti saya tambahkan deh sedikit. Nah, pertanyaan sangat bagus. Nah, di sini ketika orang ingin mempromosikan barangnya, dan misalnya teman kita ini habis, kita harus melihat dulu faktor apa sebenarnya melihat dia produknya lebih habis. Padahal produk yang kita jual itu sama. Nah, kita di situ bisa analisis. Nah, ternyata dia punya link lebih banyak daripada kita. Apalagi nih kalau kita sama-sama startnya ini, misalnya kita sama-sama start melakukan promosi secara offline saja tanpa melibatkan teknologi toh. Nah, kita bisa analisis di situ. Oh, ternyata dia punya link yang banyak sehingga orang tuanya minta tolong ke orang tuanya, bantu untuk dipromosikan ke keluarganya. Nah, ini yang biasa di sini kita kalahnya. Ketika kita mungkin link kita kurang dan modal untuk mempromosikan secara online belum ada, maksudnya dalam artian ilmunya belum ada di situ. Nah, kita pasti keteteran, kita bakalan tertinggal dengan orang yang sudah mungkin secara promosi offline-nya mereka sudah expert sekali karena linknya sudah banyak. Nah, yang kedua itu faktor keduanya kita harus bagaimana itu kita
belajar mengenai teknik untuk menjual. Teknik menjual itu juga itu ada tekniknya ternyata. Jadi bukan sekedar melempar produk, silakan jual. Nah, kita teknik berjual itu ada. Kita harus bagaimana mengetahui produk mengetahui secara inti produk kita apa, keunggulannya apa, dan kita copywriting-nya yang akan disampaikan ke orang itu bagaimana. Itu teknik penyampaian itu faktor nomor 2 juga itu sangat mempengaruhi. Jadi yang pertama itu, kalau ini misalnya analisisnya kita sama-sama start promosinya sekedar offline. Nah itu kalau menurut saya sendiri dua faktor itu yang sangat berpengaruh. Yang pertama link, karena dia banyak yang membantu menyebarkan. Yang kedua itu dari kita sendiri, dari bagaimana teknik kita mempromosikan barang kita sendiri. Ya mungkin saja bisa nanti ditambahkan oleh Pak Syahrul. Masya Allah, terima kasih banyak Pak Nas. Oke, Ustadz tambahkan sedikit juga. Itu bagian data ya. Kalau misalnya kita mau memperbanyak itu data. Jadi Ustadz ada ini ikut juga beberapa grup ya, beberapa grup bisnis. Nah itu di situ diajarkan kita bagaimana supaya data kita banyak ya, data kita misalnya di Instagram. Di Instagram itu kita harus add orang, bukan asal add ya, bukan asal add orang, tapi kita melihat orang-orang misal ya, Deddy Corbuzier ya, Deddy Corbuzier dia memang jago di bagian podcast. Nah, kita lihat di sini, kita lihat komen-komennya itu kalau misalnya ada yang bagus itu kita add orang gitu. Terus kita bagaimana caranya supaya dapat juga orang-orang yang sesuai dengan bidang kita. Cari produknya, misalnya produk kafe atau produk kopi. Nah, cari kopi di Instagram itu, terus cari di ini yang suka komen. Ya, cari dulu di berbagai konten-kontennya. Coba lihat, kalau misalnya sama, kita add orang. Jadi kalau misalnya add-nya itu paling sedikit 20 ya. 20 kali 5 kali add per hari. Jadi 100 per hari kita harus add follower ya. Kita follow orang-orang yang di Instagram ataupun di Facebook. Facebook kan 5.000 ya. 5.000 maksimal 5.000 pertemanan. Sedangkan Instagram unlimited ya. Nah, kayak ininya Cristiano Ronaldo itu sampai 300 juta ya. 300 juta ya. Oh, 300 juta ya. 300 juta followernya ya. Jadi data yang penting sekali juga untuk kita ini, selain 2 faktor tadi itu, nah, kita tambahkan data yang harus kita perbanyak. Karena kalau misalnya kita mau mengiklan atau kita mau meng-post kita punya konten, terus kita cuma sedikit, kita punya follower, misal 1.000, 2.000, sedangkan kalau misalnya kita lihat artis itu sampai 2 juta, 29 juta, 49 juta, ya. Ketika dia mempunyai produk baru, ya, jadi ambasador atau apa segala macam, dia sangat gampang untuk memasarkan itu, ya, memasarkan produknya. Nah, jadi langsung banyak orang yang lihat, ya, langsung banyak orang yang lihat. Nah, oke. Nah, Azam, jadi harus melatih diri, harus ulang-ulang terus, jangan kalau misalnya tidak di ini, misalnya banyak ya, misalnya kayak Ustadz ini buat travel banyak, tapi cara kita menawarkan ke customer itu bagaimana, ya? Apakah customer ini kita lihat dulu karakternya, oh karakternya ini agak ini kita, agak pesimis dengan kita, tapi pada saat kita memperlihatkan servis kita, itu servis nomor 1 ya, nomor 1 itu betul-betul terbukti ya, terbukti karena pada saat saya kasih servis itu langsung mau gitu, langsung mau lagi, datang lagi ke Malaysia, Singapura, Thailand tanpa dia bilang berapa harganya, tidak, langsung dia bilang dia lihat brosur, langsung dia transfer. Nah itu karena kekuatan bagaimana komunikasi kita lagi ya, komunikasi kita ke customer ya.
Jadi azam ya, banyak-banyak berlatih. Kita juga dari awal, dari nol. Jadi kalau misalnya kita latih terus, ini Ustadz sama Pak Anas juga masih melatih diri kita juga ini untuk bagaimana lebih ini lagi, lebih mantap lagi di bagian bisnis itu. Apalagi kita mempunyai hafiz trainer. Kita cari tahu dulu di Al-Quran bagaimana ininya, step-stepnya. Kita meneladani Rasulullah ya, kita meneladani Rasulullah. Semoga kita bisa mengikuti jejak Rasulullah ya. Bagaimana cara penjualnya, bagaimana cara ini dia memilah-milih produknya, yang mana yang jelek, yang mana yang bagus, itu yang dia trust, dia membuat trust gitu, membuat membuat kepercayaan ya, membuat kepercayaan customer lebih percaya dengan kita ya. Oke. Itu saja. Nah, Ihsan tadi ya. Nah, Ihsan ya, itu sama jawaban sama soalnya dengan Ade Surya ya. Nah, bagaimana, coba saya baca dulu. Agak berbeda kayaknya. Ya, agak beda ya. Saya mau bertanya bagaimana cara produk kita dikenal atau ditahu orang-orang. Ya, itu. Apakah sama dengan Ade Surya atau bagaimana, Pak Mas? Coba dijelaskan kembali. Ya, agak berbeda. Jadi ya di sini ada pertanyaan melalui chat dari Ananda Ihsan. Mau bertanya bagaimana caranya produk kita dikenal atau ditahu orang-orang. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, jelas kita harus promosi. Kita harus promosi. Promosi itu ada dua, promosi offline atau promosi secara online. Promosi offline apa? Dengan mulut ke mulut. Dan promosi online-nya apa? Dengan beriklan. Dengan beriklan. Sekarang iklan ini, kalau kalian buka YouTube, pasti 2 iklan pertama itu muncul. Ketika kalian nonton turnamen Mobile Legends atau apa, biasanya itu muncul kan iklan 2 itu. Nah, di situ itu orang yang mengiklankan itu mereka bayar ke YouTube, ke Google. Jadi iklannya tampil. Nah, begitu juga dengan dengan produk yang kita mau pasarkan. Kita bisa mengiklankan di Google. Kita bisa menarget orang-orangnya di mana. Nah, di sini dalam beriklan itu, yang paling tadi yang saya sampaikan itu yang beriklan melalui marketplace. Nah, yang kedua itu beriklan bisa melalui Google. Ketika orang searching mau produk apa, misalnya pembersih WC, itu produk kita paling atas. Yang paling optimal harusnya tokopean di produk kita. Landing page pernah buka kan? Yang 1 halaman itu yang berisi berisi ajakan untuk membeli. Bagaimana isinya keunggulannya apa-apanya. Nah, jadi stepnya itu kita harus pertama punya sosial media. Sosial media, kalau bisa semua marketplace kita buat juga, kita buat tokonya, kita buat tokonya, semua di marketplace, di sosial media, Facebook, Instagram, Twitter kalau bisa juga. Nah, setelah kita buat tokonya, kita upload produknya. Setelah kita upload produknya, kemudian bisa kita iklankan. Nah, di sini nanti kalau secara teknisnya, karena di sini mungkin hanya kulitnya saja yang bisa saya sampaikan. Jadi kalian harus mempelajari, itu tidak susah untuk mempelajari bagaimana digital marketing itu. Ketika kita mengiklankan produk, kita bisa men-setting demografinya bagaimana yang mau kita tuju. Misalnya pasarnya kita cuman Makassar saja, bisa. Makassar saja pasarnya. Kita pasarnya Indonesia Timur, bisa Indonesia Timur saja. Itu bisa semua disetting semua. Bagaimana kita ingin memperkenalkan produk kita ke orang-orang yang ingin dituju. Misalnya umurnya. Produk kita ini biasanya dipakai oleh umur-umur bukan anak-anak. Kita bisa setting. Hanya bisa dilihat oleh umur
20-an sampai 60. Itu bisa semua. Jadi teknik-tekniknya itu beriklan sekarang sudah sangat canggih sebenarnya. Bagaimana nanti kalian searching saja mungkin bagaimana digital marketing itu. Jadi untuk apa? Dan ada lagi satu tips yang saya berikan kepada kalian, agar kalian misalnya kalian buat toko online, pasti susah sekali menaikkan followernya agar bisa dipercaya. Nah, sebenarnya di sini orang-orang yang toko-toko online yang ratusan followernya, namun interaksinya di Instagram masih sedikit, rata-rata mereka itu bukan beli follower namanya ini. Ketika orang-orang beli follower itu di benaknya orang itu bot. Nah, ternyata ini tidak. Ada tekniknya memang. Tekniknya ini teknik menggandakan follower. Bagaimana menggandakan follower? Sebenarnya kita jadi kita membayar ke orang yang mempunyai follower tertinggi, dan mereka memang ini menyediakan jasa. Mereka menyediakan jasa untuk meningkatkan follower. Bagaimana untuk apa dampaknya nanti ketika follower kita tinggi, otomatis ketika dilihat orang, wih, tokonya banyak followernya, berarti bukan toko ecek-ecek. Ya. Nah, seperti itu salah satunya. Ini tips yang paling penting. Soalnya ini jarang sekali orang tahu. Kita bisa meningkatkan follower Instagram kita. Bahkan bisa 30.000. Modal 1 juta, 30.000 follower bisa. Kalau kalian mungkin searching Instagramnya Ewakopedia, followernya itu 30 ribuan. Itu misalnya itu bot, itu bakalan dihapus oleh Instagram. Jika itu bot. Kalau itu bot, bakal dihapus oleh Instagram. Karena saya sudah coba yang mana itu beli di orang-orang yang ecek-ecek sama memang yang pada intinya yang ini, yang di atas-atas. Itu 5.000 follower dulu saya coba 2 hari hilang, habis, karena itu bot. Karena kalau bot itu bakalan dihapus oleh Instagram. Tapi ketika itu dalam bentuk manusia biasa, itu tidak bakalan terhapus. Mungkin turunnya tidak signifikan. Karena tekniknya itu kita ikutan giveaway ke orang-orang yang buat-buat. Pernah lihat Instagramnya Atta Halilintar, Aurel, yang giveaway begitu toh? Dan di situ ada produk-produk, silahkan follow. Silahkan follow teman-teman saya, yang produsen-produsennya toh. Nah, di situ. Nah, itu dia itu main seperti itu jadinya. Jadi ketika dia ingin meningkatkan engagement di Instagramnya, dia ikut itu. Dia ikutlah giveaway gitu. Tapi itu kalau kita giveaway-nya ke artis yang tinggi, yang followernya gila-gilaan, itu mahal sekali. Nah, makanya kita ambil yang paling rendahnya dan menghasilkan paling optimal. Itu sudah saya laksanakan. Itu 1 juta itu bisa 30 ribuan follower. Bisa. 30 ribuan, 50 ribu bisa. Jadi itu branding image toko kita itu di Instagram, atau mungkin ada yang mau jadi selebgram, ya silakan, bisa jadi selebgram Makassar. 60 ribu bisa. Instagram follower, itu bisa. Jadi kita ikut, bukan beli namanya ini, kita sebenarnya ikut. Beda itu misalnya, saya beli ini, karena itu kita tidak dijanjikan nominalnya, cuman berkisarnya. Karena ini sesuai dengan jumlah orang yang ikut giveaway di orang yang mengadakan itu. Mungkin kalian biasa lihat-lihat artis mengadakan giveaway untuk memfollow produk ini kan, itu seperti itu cara kerjanya. Jadi ini salah satu ilmu yang bisa kalian dapatkan mengenai followernya. Biasanya di pencarian itu produk kalian pertama. Misalnya tidak ada saingan lah, toko kalian dicari itu muncul cepat kalau banyak followernya. Itu salah satu tipsnya. Ya mungkin itu Pak Syarul. Masya Allah. Oke. Masih ada waktu ya, masih ada waktu 10 menit lagi untuk kita tutup, tapi ada pertanyaan lagi saat ini. Pak Nas. Ya. Ini dari Muntianur, Ananda Muntianur. Ya. Assalamualaikum, saya mau bertanya, bagaimana cara kita analisis pasar dengan baik? Apa hanya melihat tren saja atau ada hal lain lagi yang perlu dinilai? Dan apakah ada narasumber spesifik yang perlu diperhatikan? Nah, itu dia, Panas.
Bisa dijelaskan? Tidak ada suaranya, Panas. Oh ya, maaf. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama yang kedua dulu. Bagaimana analisis pasar dan apakah hanya melihat tren saja? Nah, yang pertama itu paling mudahnya itu analisis pasar itu dengan melihat situasi kondisi lingkungan. Misalnya mungkin juga yang paling pertama itu di lingkungan kita sendiri. Misalnya di lingkungan kita sendiri deh. Orang-orang ini sebenarnya biasanya beli apa-apa saja. Ayah kita, keluarga kita, apa yang paling sering mereka beli di toko dan lain-lain. Itu di situ kita bisa analisis pasar yang paling cepat mungkin. Nah, kalau berasal dari situ, kita bisa tingkatkan lagi di secara mungkin kalau saya kan sudah secara nasional. Kalau analisis pasar saya sendiri sudah secara nasional. Karena yang beli juga bukan orang-orang dekat, itu sudah dari daerah, Palopo dan lain-lain, itu produk yang saya jual itu sudah dibeli oleh orang-orang yang daerah. Nah, di sini kita lihat apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang terpenting sekarang. Kan misalnya kalau lihat di TV, tabung oksigen itu sangat langka. Nah, kita bisa lihat di TV, tabung oksigen sangat langka. Ada yang jual bahkan 5 juta per tabung. Itu kurang ajar sekali sebenarnya 5 juta itu. Gila sekali. Soalnya harga modalnya itu 1 jutaan, 2 juta. Itu harga modal. Dan dia itu menjualnya 5 juta. Itu gila. Makanya itu dia tangkap polisi. Nah, itu sebagaimana kita lihat analisis pasarnya itu kalau kita bisa lihat di TV juga. Bahkan di sosmed atau kalau orang-orang terdekat, mungkin kalau kita susah analisis pasar secara skala nasional, bisa analisis pasar ya dari orang-orang terdekat kita. Orang-orang terdekat kita suka beli skincare bagaimana, dari manakah, atau apakah dari MS Glow, atau bagaimana, itu kan bisa kita lihat sendiri. Di analisis. Atau mungkin makanan, kalau produk kita dalam bentuk makanan, ini teman-teman ini kesukaannya apa biasanya dia makan, ya kita bisa sediakan apa yang mereka suka. Itu kalau analisis pasar dengan melihat lingkungan sekitar. Itu bisa lagi kita analisis pasar melihat lingkungan sekota. Nah, ini yang diterapkan oleh beberapa mungkin yang paling tren sekarang di Makassar kan itu warung-warung Hizana atau apa ya, yang penjual-penjual yang lawannya KFC lah. Seperti di Albiru ini juga ada kan Ociken. Nah, itu juga itu. Karena pasarnya memang lagi tinggi. Orang-orang ingin makan yang yang cepat saji dan analis pemasarannya sudah sangat bagus, sudah ada terpesan di GoFood dan GrabFood. Nah, itu mereka sudah dapat. Sebenarnya tingginya masih berpeluang lah, meskipun banyak saingan. Ini yang paling penting. Meskipun banyak orang yang menjual seperti itu, tapi pasarnya masih banyak, itu masih laku. Karena permintaannya tinggi. Makanan setiap hari dibutuhkan orang primer. Seperti itu. Itu salah satu analisis pasar. Bagaimana kita menganalisis pasar dengan baik. Melihat kebutuhan yang berulang-ulang. Itu seperti itu. Dan selanjutnya, nah ini bukan hanya melihat tren saja. Jadi ini bukan hanya melihat tren saja, yang perlu dinilai yaitu seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi meskipun orang banyak menjual ayam, tapi kenapa tetap laku semua? Ya karena memang masih banyak konsumennya masih banyak. Meskipun banyak saingan, tetapi pasarnya masih banyak itu. Jadi ketika kita mengambil berapa persen saja itu sudah untung banyak. Apalagi dengan memanfaatkan yang tadi sesuai topik yang kita bicarakan, bagaimana memanfaatkan
era 4.0 ini masuk ke wirausahaan. Nah, itu sekarang itu enak sekali. Ada GoFood, GrabFood, dan lain-lain. Itu kita tinggal duduk di rumah, terima pesanan, kirim, selesai. Nah, itu sebenarnya itu. Dan kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah ada narasumber spesifik yang perlu diperhatikan? Ini, maaf, mungkin dari Mutia Nur, maksudnya seperti apa ya? Atau Pak Syahrul bisa menjelaskan narasumber spesifik yang perlu diperhatikan? Ya, barangkali mentornya, barangkali Pak Nas. Mentor-mentor apa saja yang harus dia dapatkan atau dia harus lihat. Dan ini harus kita mentornya kan, karena untuk menggapai kesuksesan itu kita harus ada mentor ya. Nah, jadi di situ mentor-mentor apa saja yang spesifiknya bagaimana gitu, yang harus kita lihat ya. Mentornya kayaknya di situ ya. Narasumber spesifik. Ya, maksudnya narasumber dari segi mentor kayaknya ya. Nanti kita diskusi Ananda Nur Mutia. Mungkin ya, saya jawab seadanya saja ya. Jadi untuk apakah ada narasumber spesifik yang perlu diperhatikan? Nah, di sini kalau kita lihat banyak orang yang memberikan ilmu-ilmu, terkadang itu kulit-kulitnya jinak asik, Ki. Dalam artian ya selalu memberikan memberikan tips kesuksesan itu tidak hanya berapa persen sebenarnya. Jadi tidak memberikan langsung seperti halnya seperti ini. Produknya bagaimana? Kalau mau jadi sukses ini kita harus ambil dari sumbernya, maksudnya produk yang tangan pertamanya dari pabrik. Nah, kadang orang itu ya tidak menjelaskan detail bagaimana dia ambil produk itu, bagaimana di mana dia memperoleh, bagaimana tekniknya untuk seperti pengimpor barang. Nah, di situ narasumber spesifik yang perlu diperhatikan ketika ada yang memberikan seperti ilmu untuk menjual itu, ya kita harus lihatlah juga realisasinya dari apa yang dia bicarakan. Apakah memang dilaksanakan dan sudah berhasil atau masih hanya sekedar berbicara saja. Itu yang paling penting sebenarnya. Dan kalau narasumber untuk produk, ya jelas kita harus lihat misalnya kita mau ambil barang di kalau bisa kalian itu janganlah jadi reseller tangan-tangan kedua, kalau bisa menjadi tangan pertama, agar nanti juga kalian juga tidak tercekik untuk masalah bagaimana menentukan harga produk. Biar bisa bersaing lah. Apalagi kita Makassar ini seharusnya kenapa mahal-mahal? Ini kenapa produk-produk itu semakin ke timur semakin mahal. Semakin ke timur semakin mahal. Apalagi ke Papua itu mahal sekali. Ya memang karena masalah distribusi barangnya. Distribusi barangnya. Kalau di Jawa itu barangnya di sana ada semua, misalnya barang-barang pokok dan lain-lain itu yang mungkin agak langka di Makassar, itu di sana itu sudah berseliweran sekali. Makanya itu kalau saya sering beli barang-barangnya di Jawa, kirim-kirim online daripada beli di Makassar. Makanya ini juga satu peluang kenapa bisa di Jawa itu ada semua, di Makassar itu sangat terbatas barangnya. Ini juga peluang yang bisa kita kenapa di Jawa produknya itu banyak dan tersedia terus, sedangkan di Makassar itu susah sekali pencari. Makanya ini salah satu peluang, ya kita ambil saja untuk mengadakan produk itu juga, pasti sangat laku. Ya mungkin itu saja. Masya Allah, terima kasih banyak Pak Nas. Nah, jadi bagaimana anak-anakku sekalian? Sudah ada beberapa pertanyaan ya. Insya Allah puas ya semua? Insya Allah, oke. Jadi sesi terakhir ya, saya serahkan ke MC.
Baiklah, cukup untuk sesi tanya jawab karena waktu kita yang terbatas. Mohon maaf yang tidak mendapat kesempatan. Pertanyaannya bisa ditanyakan ke web yang disimpan untuk webinar selanjutnya atau langsung bisa ditanyakan ke Ustadz Syahrul. Baiklah, agenda selanjutnya adalah penyerahan piagam yang akan diserahkan oleh Ustadz Syahrul. Kepada Ustadz Syahrul saya persilahkan. Switch. Oke, Masya Allah. Ya, ini piagam penghargaan untuk Nur Ahmad Syahid, narasumber kita dalam kegiatan Guru Tamu virtual 18 Agustus 2021. Judulnya meningkatkan pengetahuan kewirausahaan di era 4.0 SMA IT Al-Biruni Mandiri. Insya Allah diterima untuk Ustadz Nur Ahmad Syahid. Insya Allah saya akan berikan langsung ya ke. Ya, terima kasih. Insya Allah. Terima kasih banyak Nur Ahmad Syahid. Jadi kita foto bareng dulu ya, tunggu ya. Tunggu ditahan dulu, kita dokumentasi. Ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Untuk selanjutnya kita dokumentasi dengan siswa-siswa ya, siswa-siswi ya. Kelas 10, 11, kelas 10, 11 ya. Karena kelas 12 lagi ada kegiatan jadi kita tidak bisa panggil kelas 12 ya. Nah, jadi siap-siap ya, Nak. Oke. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, syukran untuk anandaku semua. Ya, insya Allah berkah ya, insya Allah berkah dan dijalankan semua apa yang dibicarakan di webinar ini, insya Allah. Nanti kalau misalnya ada mau bertanya, ditanyakannya supaya kita lebih interaksi lagi. Kalau misalnya ada mau pertemuan-pertemuan lagi, insya Allah kita buat ya, insya Allah. Nah, nanti bulan depan masih ada lagi, insya Allah bulan depan. Oke, saya kembali ke MC. Baiklah, terima kasih atas partisipasi Bapak Nur Ahmad Syahid dan siswa-siswi SMA IT Al-Biruni. Semoga materi kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kesalahan datang dari saya sendiri dan kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Silahkan live. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih, Ustaz. Syukron, Ustaz. Semuanya. Oke, kita tinggal live. Kasih ikatnya, stop.